lembaran syair-syair lama tersebut lantas diberikan kepada orang-orang Aus pada ketika itu. Mereka membaca untuk dan bertujuan adalah untuk merobek kembali luka persengketaan yang telah mereka bina selama ratusan tahun. Peperangan demi peperangan, persengketaan demi persengketaan, pertumpahan darah yang tak tahu berapa jumlahnya. Dan pada saat tersebut dikobarkan oleh orang-orang Yahudi ini, lantas syair tersebut dibacakan. Dan orang yang Nabi sentiasa panggil sebagai orang-orang Ansar yang punya luka yang sangat dalam, dan Rasulullah menyaksikan pada ketika itu bagaimana mereka mendengar persengketaan. Bahkan Rasulullah telah tahu terlebih dahulu orang yang Rasulullah berhadapan dan umat yang Rasulullah berhadapan adalah manusia yang Rasulullah berhadapan adalah orang yang sentiasa berbunuhan sejak daripada zaman jahiliyah. Seandainya ada mereka tidak berpuas hati, biasa-biasa saja mereka akan bercakap, aku sangat mengimpikan untuk meminum khamar dalam tengkorak kepada engkau. Dan inilah keadaan bagaimana orang-orang yang berada di Mekah berperang dan bersengketa. Jangan cerita tentang kasih sayang, jangan lakukan tentang kasih dan sayang, jangan ucap dan tuturkan tentang kasih sayang. Mereka tidak pernah faham tentang kasih dan sayang. Dan kemudian kita biasa melihat bagaimana ayah-ayah daripada setengah kabilah orang Arab yang mereka sanggup membunuh anak perempuan mereka. Dan inilah keadaan yang Rasulullah berhadapan pada ketika itu. Dan saat Rasulullah pergi ke Madinah, sekarang syair ini dibacakan. Dan pada saat itu, apakah yang berlaku? Maka orang-orang Aus pada ketika itu membuka kembali pedang-pedang yang mereka telah simpan sekian lama. Orang-orang Khazraj telah bangkit dan kemudian mengeluarkan pedang-pedang dan peralatan perang yang selama ini mereka telah simpan. Dan pada keadaan itu Madinah berada dalam keadaan sangat panas. Pepecahan telah bila-bila masa berlaku. Dan pada saat itu, wahai rakan-rakan yang berada di sini dalam keadaan tenang di negeri yang aman dan makmur ini, marilah kita lihat dalam keadaan panasnya pada ketika itu, kawatnya pada ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah tampil kepada orang Ansar pada ketika itu. Dan kemudian Rasulullah membacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah pada saat kita duduk dan anda duduk dalam keadaan selesa pada saat ini, lihat bagaimana Al-Quran merubah jiwa dan hati manusia. Dan pada saat itu turun ayat Allah dan Rasulullah membacakan kepada orang yang di tangan mereka pedang dan tombak. Dalam hati mereka kepanasan dan kemarahan yang membuak-buak pada ketika itu. Dan justru pada ketika itu, pada saat Nabi SAW membacakan ayat yang biasa kita dengar, yang menceritakan tentang wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Apakah yang berlaku pada saat itu? Pada saat dikatakan bahawa mereka yang berada di kalangan golongan Ansar ini adalah ikhwana, kalian adalah bersaudara. Dan ingatlah, dulu kamu telah bersengketa dan berperang, kemudian datang nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas dengan sebab nikmat tersebut anda, wahai kalian yang sedang memegang pedang pada ketika ini, yang sedang memegang tombak pada ketika ini, yang sedang membawa dan melontarkan kemarahan pada ketika ini, anda adalah bersaudara. Saya hanya ingin membawa keseluruhan kita pergi ke 1400 tahun yang lampau untuk kita lihat saat ayat ini dibacakan kepada mereka, saat dikatakan ikhwanan keluar dan terlontar daripada mulut junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka mendengar bahawa ingat dahulu kalian bersengketa dan sakit sekali kerana kesan persengketaan tersebut, lukanya masih ada, dan sekarang kalian telah bersaudara. Dan pada saat itu golongan Aus
yang tadinya mengangkat pedang pada ketika itu. Kilatan pedangnya telah nampak kerana setiap malam mereka mengasahnya. Mereka meletakkan pedang-pedang mereka. Pada saat itu tombak-tombak yang telah bersedia dan diasah diletakkan kembali. Dan sejarah menukilkan, sejarah memberitahu kepada kita bahawa pada saat itu golongan Aus bangun dan mereka lupa mereka Aus kembali. Khazraj bangun dan mereka lupa mereka adalah golongan orang-orang yang daripada golongan Khazraj dan bangkit. Diceritakan pada hari itu adalah hari tangisan. Mereka kembali menangis dan berpelukan dengan penuh rasa kasih sayang antara seorang dengan seseorang yang lain. Maka saat itu ayat itu masuk dalam jiwa mereka kerana iman telah masuk dalam diri. Saat iman telah masuk, kasih sayang akan subur. Seluruh persengketaan akan selesai pada saat tersebut. Kerana itulah kita duduk bersama-sama memasukkan dalam hati kita dengan penuh kesedaran dan tawakal kepada Allah, dengan seluruh bismillah yang kita lontarkan, agar wujudlah benar-benar ummah yang bermuafakat, negeri yang menunggu berkat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.